Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Anak korban penembakan terhadap bos rental sekaligus saksi Agam Muhammad menyebut peran ketiga anggota TNI AL terungkap saat pemeriksaan 5 jam oleh Puspomal. Dalam kasus penembakan bos rental mobil, LPSK menyebut siap mendampingi dan menuntut restitusi dari korban. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 2 anggotanya dalam kasus penembakan bos rental mobil. Dalam surat telegram, Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan dimutasi ke Yanma Polda Banten untuk pemeriksaan etik oleh Propam Polda Banten. Kapolsek Cinangka dinilai lalai karena tidak memberikan pendampingan kepada bos rental mobil saat melapor ke Polsek. Sesuai dengan TR yang tandai Bapak Kapolda, bahwasanya ada mutasi jabatan di lingkungan Polda Banten, yaitu Kapolsek Cinangka dan 2 anggota lainnya terkait dengan apa yang telah terjadi, yaitu mempertanggungjawabkan dan saat ini sedang nanti mutasinya di Yanma untuk proses pemeriksaan oleh Puspomal. Anak bos rental sekaligus saksi Agam Muhammad menyebut Puspomal mencocokkan peran ketiga anggota TNI sebagai pelaku. Namun, belum dipastikan ketiganya adalah backing dalam kasus pencurian mobil rental korban. Oh, perannya sih disampaikan, ini bagian yang menembak, ini yang keluarga saya bokap pada waktu saat itu, sama yang menyetir yang 3 orang itu, Kak. Seperti itu. Itu masih tahap penyelidikan sih, Kak. Kita belum bisa memastikan, gitu. Tadi nggak disampaikan? Tidak disampaikan, karena masih tahap penyelidikan. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membenarkan telah berkomunikasi dan menemui keluarga korban penembakan di res area tol Tangerang Merak oleh anggota TNI AL. Setidaknya ada 6 permohonan yang diajukan oleh keluarga korban. Salah satunya adalah pendampingan selama menjalani proses hukum dan ganti rugi terhadap korban penembakan di res area. Beberapa waktu yang lalu kami sudah kontak-kontakan kepada keluarga korban dan korban ya. Nah, keluarga korban ya, terus kemudian mau janjian, cuman keluarga korban menyampaikan akan ke LPSK, cuman karena terhalang ya akhirnya LPSK menjemput bola. Kami pergi ke keluarga korban, menemui keluarga korban dan sudah ada 6 permohonan yang disampaikan kepada LPSK. Nah, untuk yang sudah mengajukan ini, mereka mengajukan terkait dengan permohonan pendampingan. Terus kemudian juga ada keluarga korban ini mengajukan untuk restitusi terhadap keluarga atau bapaknya yang meninggal dunia. Penggunaan senjata anggota TNI AL yang menembak bos rental mobil menjadi sorotan. Sebelumnya, Panglima Koarmada Laksmana Madya TNI Denny Hendrata menyebut senjata yang digunakan pelaku bukanlah rakitan. Senjata itu senjata inventaris ya, yang melekat karena jabatan dari AA ya, itu adalah ADC ya. Nah, ADC ini ajudan ya. Sehingga ketika dia dapat tugas itu sudah SOP senjata itu melekat. Nah, kemudian ya tentu bukan senjata rakitan ya. Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai perlu ada evaluasi penggunaan senjata api oleh anggota TNI dan polisi. Khusus prajurit TNI, Fahmi menyebut seharusnya penggunaan senjata hanya bisa digunakan saat kedinasan. Namun penggunaan senjata api tersebut saya kira harus dikendalikan dengan ketat, terutama dalam situasi di luar kedinasan. Dalam hal ini senjata api personel militer ya seharusnya hanya digunakan dalam konteks kedinasan, yang artinya itu harus atas izin dan atau perintah atasan dengan pembatasan ruang dan waktu yang jelas. Sementara polisi, karena penggunaan senjata api itu lekat dengan peran dan fungsinya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat, harus dipastikan bahwa mereka selalu mengikuti prosedur yang jelas dan proporsional dalam tahapan penggunaannya. Berkaca pada kasus penembakan bos rental mobil, pihak terkait dituntut untuk membuat solusi terkait untuk semua kalangan. Salah satunya terkait prosedur penggunaan senjata api yang seringkali justru menjadikan rakyat sebagai sasaran tembak. Tim Liputan, Kompas TV.